Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu maliki Musolliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi afiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqaribul aqsa bil lafzin mu'jazin wa tabsutu badla bi wa'din mujazin wa tabsutu Ridhan bi ghori sukhti fa'iqatan afiyata bani mu'ati wa huwa bisabakin hazizun tafdilan wa mustawzibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bihi batin wa firoli walahu fi darajatil akhirasi wa huma sun ka hawa fi walam filul mudore'un la yalilam kayasya. Tapi itu kayaknya ada salah deh. Saya belum ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Sahabatnya kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ngapain kamu bingung? Saya ini yakin Allah sing Maha ngatur. Katanya yakin Allah Maha memberi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi ojo merasa bertakwa, ojo merasa aku wong takwa, ojo. Mana bukti ketawaanmu? Padahal situ terangkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi standar wong takwa itu gak perlu dalam buntu. Selalu ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya sehabis kesulitan, kesukaran,
akan ada kemudahan. Tetap tawakal. Jadi wong tawakal itu gak ono dalan buntu. Kalau dia merasa tawakal ya nggak tahu lagi. Merasa bertawakal, merasanya, tapi kok nggak memenuhi standar SOP nih apa yang dimaksud Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki yang tidak dia sangka. Akan diberikan rezeki yang tidak dia duga. Itu tawakal wabi. Tawakal bagus. Jadi kudu dekatkan dirimu kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Saya pernah baca kisah. Ada seorang raja, dia mempunyai seekor burung raja wali. Jadi kemanapun raja itu pergi, burung raja wali selalu mengikuti di atasnya. Rajanya sangat senang dengan burung raja wali itu. Dan sudah bertahun-tahun dia mengikuti raja. Sudah bertahun-tahun dia bersama raja. Dan bikinkan taman yang cukup bagus oleh sang raja. Jadi dibikinkan taman yang bagus untuk seekor raja wali. Entah kenapa raja wali ini bosan. Masuklah sifat kurang. Padahal ini semua cukup. Jadi berhati-hatilah dengan sifat kurang, karena sifat kurang itulah yang akan membawamu dalam kebinasaan, akan membawamu dalam lubang penderitaan. Hati-hati, sifat kurang, ya, sifat kurang akan membawa kamu ke dalam kebinasaan, ke dalam penderitaan. Seorang suami misalnya, kok istriku nggak perhatian, saya pulang kok nggak dibikinin kopi, saya pulang kok nggak disiapin makanan, istri saya udah nggak sayang sama saya, istri saya ini kurang sama saya, sifat kurang lagi. Akhirnya ketika dituruti terus aja semakin besar, si istrinya juga sama. Suami saya sudah nggak perhatian kayaknya. Suami saya sudah jauh nggak seperti yang dulu. Suami saya melihat saya kayaknya nggak senang. Terus perasaan itu terus akan menggoda. Perasaan bahwa setan masuk oleh perasaan. Akhirnya ribut. Kenapa sih? Setiap saya pulang kamu nggak masakin saya. Setiap saya pulang nggak bikinin kopi. Setiap saya pulang nggak bikinin makanan. Akhirnya terus bentak-bentak. Istrinya kepancing juga. Saya juga capek. Bagaimana nggak capek? Saya ngurus anak, ngurus rumah.
Kamu tuh yang nggak perhatian sama saya, nggak nyadari saya. Kenapa ini seperti ini? Kenapa nggak nyiapin? Kan harusnya kamu tahu. Saya juga capek. Kamu ngertiin saya dong. Loh, kamu yang harus ngertiin saya. Kamu yang akhirnya lama-lama saling menghujat. Dasar setan, kamu yang setan. Dasar anjing, kamu yang anjing. Si rumah tangga macam opoy. Sahut-sahutan dan saling mengutuk. Kamu kurang menyayangi saya. Kamu yang kurang menyayangi saya. Saya kurang apa ke kamu? Saya berangkat pagi-pagi kerja, pulang malam-malam demi kamu. Ingat nggak istrinya? Sama. Saya juga bangun pagi-pagi ngurusin anak, ngurusin rumah. Emang enak di rumah? Terus gak ada selesai. Karena dia kena penyakit kurang. Lek wis nang atimu jiwamu rasa kurang. Repot. Kau akan melihat semuanya orang yang kurang. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang tidak syukur, kurang, merasa kurang atas nikmatku, maka siksaku akan pedih. Rasa kurangmu lah yang akan menyiksa dirimu sendiri. Itu pasti disiksa. Seorang anak, kok bapak sama ibu kurang perhatian sama saya. Ini hari ulang tahun saya, kok gak ngerti mereka. Jadi hal kecil ini kok dia gak ngertiin saya. Oh sekarang saya ulang tahun. Percuma. Orang tua saya sudah gak sayang aku lagi. Loh, ikut perasaan tekondi. Hanya karena lupa ulang tahun, orang tuanya dikira gak sayang. Bukan lucu. Orang tua saya udah gak sayang lagi tuh sama saya. Masa ini ulang tahun saya nggak tahu? Masya Allah. Maka kebanyakan anak itu selalu memandang kekurangannya orang tua. Jarang yang bisa melihat jasa orang tua. Orang tua saya capek-capek. Orang tua saya kesel, kepanasan, kasihan untuk belain saya bisa makan, bisa sekolah. Enggak. Yang dilihat salahnya aja. Anak ini pergi minggat. Lepas minggat, dia ada di terminal. Ketika di terminal, dia gak bawa ongkos, gak bawa sanggup. Bahayanya rasa kurang. Menimpa anak-anak bahaya, menimpa ke suami bahaya, menimpa ke istri bahaya, menimpa ke masyarakat bahaya, dan menimpa dirimu pun sangat-sangat bahaya. Akhirnya begitu minggat dia ke terminal, tapi dia nggak punya ongkos dan dia nggak punya duit. Akhirnya berhenti aja nangis aja di terminal. Kemudian diperhatiin oleh seorang laki-laki, bapak-bapak, diperhatiin, dan kemudian bapak-bapak tadi ngasih semangkok mie ayam. Begitu anak itu dikasih mie ayam, nangis si anak itu. Nangis berotos. Kemudian tanya, kenapa nak? Kenapa kamu nangis? Hanya abang yang ngertiin saya. Maksudmu gimana? Iya, hanya abang yang ngertiin saya. Orang tua saya nggak ngertiin saya. Ini ulang tahun saya, dia nggak merhatiin saya.
Padahal sekarang hari ulang tahun saya. Ya udah ini makan, selamat ulang tahun ya. Nah, tambah nangis anak ini. Bener abang yang hanya ngerti saya, mau membagikan ini untuk saya. Abangnya senyum. Udah makan dulu, ntar baru cerita. Begitu dimakan, selesai. Kemudian dibalikinlah mangkoknya ke warung mie ayam tadi, atau di gerobak. Terima kasih ya bang, abang ngertiin saya, abang baik sama saya. Abang mie ayamnya nggak terduga jawabannya. Dek, abang hanya ngasih makan sekali, sudah kau anggap baik. Kamu keliru. Orang tuamu ribuan kali memberi makan kamu, tapi kamu gak pernah bilang terima kasih ke orang tua. Orang tuamu merawat kamu dari bayi. Bisa hilang hanya karena satu. Orang tuamu biayain kepanasan. Ketika kamu sakit dicari rumah sakit, aku belum tentu mau. Kadang ngasih makan tiap hari belum tentu mau. Yang mau siapa? Orang tuamu. Abang hanya ngasih makan sekali, sudah kau anggap baik. Orang tuamu yang ribuan kali, biayanya sudah miliaran, belum kasih sayangnya, tenaganya, tapi hilang di matamu hanya karena satu kesalahan. Dia lupa ulang tahun. Banyak anak yang seperti itu, yang diingat kesalahan orang tua. Orang tua saya jahat, boh, kau dikenal puluhan tahun ikut orang tuamu, masih dipandang itu. Ya, inilah bahayanya orang yang mempunyai sifat jiwa yang kurang, nggak akan pernah tertutupi. Seandainya kaya pun dia ingin lebih kaya lagi, karena rasa kurang. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisik-bisiki kamu, ya, menakut-nakutimu. Apa senjatanya setan untuk menakut-nakuti? Dengan kekurangan. Mesti takuti, ntar gini loh, ntar kalau kamu nggak ngumpul-ngumpul, habis. Cari lagi yang lebih banyak, cari lagi yang lebih banyak. Ya Allah, astagfirullah. Tujuannya apa setan menakut-nakuti dengan kekurangan? Wa ya'murukum bil fahsya, agar kamu berbuat keji, agar kamu jahat, agar kamu kejam. Jadi rasa kurang, rasa kurang anak tadi, sehingga kebaikan orang tua itu nggak dianggap. Itu puluhan tahun yang diingat salahnya satu, tapi orang tua anaknya salah bolak-balik tetap disayang. Jauh seperti lagu apa? Kasih ibu kepada beta, ya tak terhingga sepanjang masa. Dia hanya memberi, tak harap kembali. Jadi sama, akhirnya nangis anak itu. Iya benar. Abang cuma satu, dek. Kamu sudah anggap baik. Apalagi orang tuamu. Sadarlah dia. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Allah. Maafkan. Akhirnya pulanglah anak itu ke rumahnya dengan kesadaran.
Makanya zikir itu kan artinya sadar, eling. Kalau Jawa artinya zikir. Balik lagi ke cerita Raja Wali. Raja Wali ini udah 3 tahun ikut raja. Padahal udah disiapin tempat yang enak. Makan tinggal makan, terbang tinggal terbang, mau kemana pun nggak ada yang mengusiknya, nggak ada yang mengganggunya. Udah selesai enak-enak Raja Wali. Tapi perasaan kurang singgap. Kayaknya raja sekarang udah nggak sayang sama saya. Karena dia punya burung yang baru. Kebetulan raja waktu itu dapat hadiah seekor burung merak. Jadi rasa iri yang muncul. Kayaknya raja lebih sayang ke burung merak daripada saya. Aneh. Yang dilihat itu sering kekurangan. Dia gak bisa ngitung 3 tahun ikut raja itu enak. Sehingga kemanapun dia terbang bebas, nggak ada yang berani. Karena burung Raja Wali sang raja. Dia ada perasaan rojo wis gak sayang. Aneh. Akhirnya terbanglah sang burung Raja Wali tadi dengan tujuan mencari majikan yang baru. Begitu terbang ke hutan, akhirnya sampai ke pedesaan, melihat ada nenek-nenek di dalam gubuk sendirian. Si burung Raja Wali itu mampir iseng di jendelanya. Kemudian dilus-lus oleh sang nenek, akhirnya kembalilah terbang dan pulang ke raja. Bolak-balik ke rumah nenek itu. 3 kali, 4 kali, 5 kali, bolak-balik terus. Seneng neneknya tadi. Nah, inilah yang menjadi malapetaka, rasa kurang akan menjadi bencana. Maka sang burung Raja Wali memutuskan, sudah, saya tak ikut nenek yang di gubuk itu. Kemudian terbanglah, karena dia menyayangiku, memperhatikanku. Terbang. Begitu burung Raja Wali tadi mondar-mandir ke raja, ke nenek, ke raja, ke nenek. Akhirnya burung itu, Raja Wali itu memutuskan, udahlah, saya tinggal sama nenek. Akhirnya pergi tuh burung. Pergi, bawa semua perkakasannya, termasuk radio di bawah. Iya, dibawa semua oleh burung Raja Wali. Hitungannya, aku tak ikut nenek. Nenek itu orang baik. Nenek itu lebih menyayangiku. Nenek itu lebih perhatian kepadaku. Orang yang haus perhatian, ya, diperhatikan oleh siapapun pasti kurang, karena dia haus. Makanya ada tipe orang yang menderita. Tipe orang yang menderita. Di antaranya pengen diperhatiin, pengen disayangi, pengen dihormati, pengen dihargai. Dia tujukan kepada orang lain. Ya mirip burung Raja Wali.
raja seperhatian apapun, merasanya kurang perhatian. Merasanya kurang perhatian. Karena apa? Dalam jiwa Raja Wali terdapat rasa kurang. Kurang kasih sayang, kurang disayangi istri, kurang disayangi suami. Walaupun suami atau istri sayang banget, tetap kurang. Tetap kurang. Kepingin diperhatiin, diseperhatiin apapun tetap kurang. Karena apa? Dari luar tuh nggak ngaruh. Dari dalam lah yang pengaruh. Pernah suatu ketika saya ditanyain santri saya, Gus kan punya semuanya. Iya, kenapa? Iya, Gus kan punya semuanya. Iya, kenapa? Udah dihargain orang, punya istri cantik, punya anak, terus semua ada, rumah ada, mobil ada. Apa Gus bahagia? Pertanyaannya, apa Gus bahagia? Oh, sampai kalau mandang bahagia saya dari luar keliru. Sangat-sangat keliru. Karena apa? Sebelum semuanya ada, ketika saya masih riyadho, ketika saya masih musafir, ketika saya uzlah, ketika saya khalwat di hutan, saya ngerasa bahagia. Jadi kebahagiaan saya bukan tergantung oleh apa yang saya lihat. Sampai dengarkan ini, Mas. Saya ngomong gitu. Sampai dengarkan ya, biar sampean paham. Orang yang haus perhatian orang lain, dia tidak akan berbahagia. Orang yang pingin disayangi orang lain, dia tidak akan berbahagia. Orang yang pingin diperhatikan orang lain juga tidak akan pernah bahagia. Ya. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, terus saya jawab, tidak ada satu orang pun yang bisa membahagiakanmu kecuali dirimu sendiri dan Tuhanmu. Siapa yang bisa bahagiain kamu? Gak ada, kamu keliru. Entar kalau anak saya udah lulus, hidup saya tenang. Lulusnya tuh nunggu 3 tahun. Jadi nunggu bahagianya, tenangnya nunggu anaknya lulus. Berarti dipatok. Iya, dipatok entar senengnya, bahagianya, tenangnya nunggu 3 tahun. Kalau lulus. Ntar kalau anak saya sudah kerja, aduh, saya lega, hati saya bahagia. Kenapa bahagia nunggu ntar kalau kerja anaknya? Kenapa nggak langsung aja bahagia? Itulah perlulah olah diri. Itulah perlunya ngaji diri. Diolah batinnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, mengenal Tuhannya. Gus kan sudah punya ini, punya rumah, punya anak, terus punya istri cantik, terus punya mobil, hidup terhormat, dihargai, rezeki ada terus. Apa Gus bahagia? Keliru pertanyaan itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa membahagiakanku kecuali diriku sendiri dan Tuhan. Tidak ada. Ketika kau berbahagia, ketika kau kepingin bahagia dengan orang lain, ketika kau harapkan orang lain bisa membahagiakanmu, orang lain kau suruh membahagiakan dirimu.
Ya gak kira ketemu, gak bakal ketemu, gak bakal nemu. Pasti akan ngecewakan. Yang kecewa siapa? Kamunya sendiri. Orang lain kau suruh untuk membahagiakanmu. Akhirnya apa? Jadilah kau penuntut. Lama-lama nuntut terus. Pasanganmu kau tuntut harus ini, pasanganmu kau tuntut harus ngertiin saya, pasanganmu harus perhatian sama saya. Dia bukan robot. Iya. Dia juga bukan laptop. Dia juga bukan CCTV yang terus perhatiin kamu. Enggak ada. Akhirnya apa? Sering ribut. Karena dia gantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Lah, masa gak boleh? Siapa yang ngomong gak boleh? Qala Rasulullah SAW, cintailah apa yang kamu cintai. Tapi ingat, suatu saat kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, kau akan mempertanggungjawabkan. Kau akan menerima hasil dari perbuatanmu. Terus apa lagi? Kau harapkan orang lain untuk mengertiin kamu. Kau harapkan saudaramu untuk ngertiin kamu. Kamu yang ngerti, saya ngerti. Menurutmu belum tentu orang yang kamu ngertiin. Saya ngerti loh dengan pasangan saya. Saya udah berbuat banyak, sudah pengorbanan. Katamu. Coba tanyain pasanganmu. Saya udah ngerti loh sama teman saya. Saya udah ngerti loh dengan sahabat saya, saudara saya. Apa-apa saya bantu. Katamu. Coba tanyain saudara. Coba tanyain sahabatmu. Sahabatmu juga sama. Saya juga ngerti sama kamu. Terus apa? Kau mengharapkan sesuatu yang fana. Hanya Allah yang bako, yang kekal. Selain Allah itu fana. Apapun yang fana, sifatnya fana. Fana itu rusak. Dan apapun sifat yang fana, mencintai sesuatu yang fana, ikut rusak pikirannya. Makanya suruh mencintai Allah. Suruh mencintai Allah. Balik ke burung Raja Wali. Begitu sudah dia manggon bertempat di rumah nenek, senang neneknya. Tapi rasa senangnya nenek, rasa sayangnya nenek gak sesuai. Akhirnya dilihat sama nenek, dilus-lus, nurut. Karena burung Raja Walinya juga sayang. Akhirnya dipotong lah. Ini bulumu terlalu tebal. Ini yang miliki kamu. Majikanmu gak tahu bahwa kau mempunyai bulu yang sangat lebat. Akhirnya dipotonglah bulunya. Sayapnya dipotong. Maksudnya nenek, ya baik. Biar gak terlalu beratin. Ini kukumu terlalu tajam. Dipotonglah kuku itu. Kukunya dipotong. Lengkap. Sayapnya dipotong. Kukunya juga dipotong. Akhirnya burung itu tidak bisa terbang. Burungnya gak bisa terbang. Berhari-hari raja nyari si burung Raja Wali. Kemana burung ini? Kemana burung kesayanganku? Kenapa dia gak kembali? Kata sang raja, apa kurangnya aku kepadanya? Saya kasih keluasan, saya kasih kebebasan dia mau terbang kemanapun. Kenapa dia? Apakah dia meragukan cintaku? Apakah dia meragukan kasih sayangku?
Apa yang dia minta, saya kasih. Selama 3 bulan raja tidak pernah bertemu dengan burung Raja Walinya. Suatu ketika sang raja berburu. Jadi burung itu sudah 3 bulan gak ketemu raja, raja juga gak ketemu burung itu. Suatu ketika raja ini ingin berburu di hutan. Begitu berburu sama pasukannya, ternyata dia melihat Raja Wali kesayangannya. Terus si Raja Wali ini gak bisa terbang. Si raja, apa yang terjadi padamu? Wahai Raja Wali kesayanganku. Apa yang terjadi padamu, wahai Raja Wali kesayanganku? Kenapa? Di mana sayapmu? Di mana sayapmu? Sayap yang bisa terbang ke angkasa di mana? Di mana kuku dan cakarmu? Di mana? Di antara semua aku yang sedih melihat keadaanmu, wahai Raja Waliku. Jawabnya si Raja Wali, beginilah Raja, jika meragukan kasih sayangmu, jika meragukan perhatianmu, jika meragukan kehalusan budi pekertimu, beginilah nasib orang yang meragukan kasih sayangmu, orang yang meragukan pengertianmu, orang yang meragukan perhatianmu, jadinya malah seperti ini. Aku diasuh oleh nenek tua, tapi dia tak tahu cara mengasuhku. Hanya engkau yang tahu, Raja. Kau mengasuh dengan kebebasan. Si nenek tadi memotong sayapku dan memotong pula kukuku sehingga aku sulit terbang. Aku sadar, Raja, ketika aku meragukan kasih sayangmu, yang ketemukan malah penderitaan, kehampaan. Selama aku berpisah darimu, Raja, aku berharap kembali kepadamu. Tapi bagaimana aku kembali, Raja? Sayap-sayapku sudah hilang, dan kuku-kukuku pun sudah mulai tidak ada. Raja, maafkan aku, orang yang meragukan kasih sayangmu, yang udah berpuluh tahun selalu bersamamu. Begitu baik kau padaku, Raja. Begitu perhatian, begitu menyenangkan, begitu membahagiakan. Tapi rasa kurangku telah menyusup di hatiku. Rasa kurangku telah menderah di hatiku. Dan rasa kurang itu bukan aku lawan, malah aku turuti. Maka beginilah jadinya, ya Raja. Orang yang meragukan cintamu, meragukan kasih sayangmu, maafkan aku, Raja. Dipeluklah Raja Wali itu. Ayo sekarang kau pulang bersamaku. Apa kau masih menerimaku, Raja? Apapun keadaanmu, aku masih menerimamu. Kau tetap Raja Waliku. Kau tetap sayangku. Kemudian Raja Wali itu dibawa pulang oleh sang raja. Begitu senangnya sang raja melihat Raja Walinya pulang. Nenek tua ibarat dunia, raja ibaratnya Allah, Tuhan. Dan orang-orang yang meragukan cintanya seperti burung. Padahal Allah Maha menyayangi, dia masih ragu kasih sayang Allah. Allah Maha mencukupi, dia masih ragu kasih sayang Allah. Allah Maha mencukupi, dia masih ragu kecukupan Allah. Dia malah mencari menjauh dari Allah.
bukan malah bahagia yang ia dapat, malah kesengsaraan, penderitaan yang terus-menerus. Siapa yang bisa sanggup menyayangimu? Tidak ada yang sanggup menyayangimu, yang mengerti tentang kamu tidak ada lagi. Hanyalah Allah. Allah. Kembalilah seperti burung Raja Wali yang kepada rajanya. Kembalilah kau kepada Tuhanmu. Kerjakan amalanmu. Kerjakan istiqomahmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa liwajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima nazil laki bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah ya Rabbi, tuntunlah kami untuk lebih yakin kepadamu. Tuntunlah kami untuk lebih mengerti kasih sayangmu. Maafkan kami ya Allah, yang selalu buta kasih sayangmu, yang ragu akan kekuasaanmu. Maafkan kami ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallim. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari TGM.